Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online di minggu yang ketiga. Bersyukur juga kepada Tuhan karena kita merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Bersyukur juga tentunya karena Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Pada pagi hari ini kita mau ambil bagian di dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama kita satukan hati kita untuk kita mau datang menyembah nama-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ibadah online, tetapi hati kami satu dan Engkau datang
Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tak berhenti mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tak berhenti pula hati kami bersukacita untuk kebaikan Engkau. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kenaikan Syukurku. Terima kasih Tuhan Yesus.
berlaku kami dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan kami akan siapkan hati kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur telah berada pada minggu yang keempat di bulan Agustus ini. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menerima kabar baik dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang generasi bintang Indonesia yang memiliki 4 kriteria fundamental yang menandai kehidupan generasi bintang Indonesia. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Kedua, mentalitas yang cemerlang. Ketiga, cerdas dan berkeahlian. 4, mampu berkarya dalam teamwork yang solid dan futuris. Yang kelima, gemar berkomunikasi secara konstruktif dan objektif. Yang keenam, memiliki empati dan keteladanan hidup itu menjadi gelora jiwa mereka. Dan yang ketujuh, cinta Tuhan, cinta keluarga, lingkungan, kota, bangsa, dan negaranya. Dan pada minggu yang keempat ini kita membahas kriteria yang terakhir, yaitu cinta Tuhan, keluarga, gereja, lingkungan, kota, bangsa, dan negara. Mari bersama-sama kita membaca ayat mas kita di dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 26. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya
Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak-anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti-peti di Mesir. Amin. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa Surga, apabila Engkau berkenan memilih, melatih, memperlengkapi, mempersiapkan anak cucu kami menjadi generasi bintang Indonesia dengan memenuhi 7 kriteria fundamental yang Kau tentukan dalam hidup mereka. Dan pada pagi hari ini kami bersiap sedia menerima pesan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu ini dan memberkati seluruh pendengar, seluruh umat-Mu untuk menerima kabar baik ini dengan penuh iman dan ketaatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nilai fundamental yang ketujuh yang harus menandai kehidupan generasi bintang Indonesia adalah cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta lingkungan, termasuk di dalamnya lingkungan gereja, lingkungan alam sekitar dan masyarakatnya dengan berbagai macam problematikanya. Cinta nusa dan bangsa. Itulah yang Tuhan mau bentuk dalam hidup anak cucu kita, agar mereka siap menjadi generasi bintang Indonesia yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mencurahkan rahmat Tuhan kepada nusa dan bangsa, mencurahkan rahmat Tuhan dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf dan bagaimana kiprah Yusuf dalam pemerintahan di Mesir. Dan Yusuf benar-benar menjadi berkat bagi bangsa Mesir, menjadi berkat bagi bangsa Israel, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar Mesir, dan Yusuf disegani oleh generasi selanjutnya. Nah, Yusuf adalah generasi keempat dari Abraham yang cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan, berpegang teguh pada perjanjian Tuhan, dan mentaati
ajaran serta perintah Tuhan. Itu adalah ciri khas kakek moyangnya, Abraham. Dan itu juga menandai kehidupan Yusuf. Nilai-nilai fundamental yang ditentukan oleh Tuhan untuk sosok generasi bintang itu benar-benar menafasi kehidupan Yusuf, menafasi kiprah karya-karya Yusuf di tengah-tengah bangsa yang besar pada waktu itu, bangsa Mesir, dan menjadi berkat bagi keluarga besar Yusuf di tanah Israel. Nah, inilah hal yang membuat Yusuf mendapat perhatian Tuhan, dan Yusuf diperlengkapi Tuhan, dipromosikan Tuhan dengan maksimal sehingga dia menjadi generasi bintang bagi bangsa yang besar, bagi Mesir, juga bagi Israel, juga bagi bangsa-bangsa di sekeliling Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah pribadi yang cinta Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang cinta keluarganya. Yusuf adalah pribadi yang cinta lingkungannya. Yusuf adalah pribadi yang cinta nusa dan bangsanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak muda Yusuf begitu dekat, akrab, bergaul dengan Tuhan. Dia kerap kali mendapat mimpi dari Tuhan yang memberi motivasi bagi Yusuf untuk berjuang. Dan dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarganya, Yusuf adalah pribadi yang cinta kepada ayah dan kakak-kakaknya. Ketika Yusuf diutus oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba dari keluarganya, dia lakukan dengan tekun dan taat. Ketika dia diinstruksikan oleh ayahnya untuk mengirim ransum ke saudara-saudaranya, dia karena cinta kepada kakak-kakaknya, di tengah-tengah kesibukannya bekerja, dia menyisihkan waktu untuk pergi jauh ke medan laga, memberikan ransum makanan bagi kakak-kakaknya yang adalah tentara. Dan rupa-rupanya kakak-kakak Yusuf benci kepada Yusuf, dan Yusuf akhirnya dicemplungkan ke dalam sumur, lalu dijual, dan dia dibeli oleh Potifar, menjadi budak Potifar. Di dalam keluarga Potifar yang notabene adalah pejabat negara, Yusuf menjadi budak yang sangat peduli kepada lingkungannya. Dia menata pekerjaan di lingkungan bosnya itu dengan baik. Dia memanage orang-orang yang bekerja di sana sebagai pegawai yang bertanggung jawab dan menata segala sesuatu dengan sangat baik dan berhasil. Dan Tuan Potifar sangat mendapat keuntungan dari pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Sampai satu hari dia difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara pun Yusuf peduli kepada lingkungan penjara, dan di dalam penjara itu dia mendapat kepercayaan dari kepala penjara untuk mengatur segala sesuatu dalam penjara itu dan menjadi beres,
lingkungannya menjadi tertib, lingkungannya menjadi sejahtera, dan itulah Yusuf. Dia mampu berdialog dengan baik dengan semua orang, dan Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai satu hari dia mendapat tugas khusus untuk menafsirkan mimpi dari raja. Dan Yusuf sangat disegani oleh Raja Firaun. Dan Yusuf akhirnya diberi kesempatan untuk menjabat sebagai pegawai penting di kerajaan, dan sesuai dengan mimpi dari Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf, Yusuf mampu mensejahterakan lingkungan masyarakat Mesir. Dia mampu mengatur dan mengerjakan pekerjaan irigasi, pekerjaan pertanian, dan menjadi surplus besar-besaran. Dia mampu mengatur logistik dari bangsa Mesir dengan sangat bijaksana, sehingga dengan surplusnya hasil pertanian, Yusuf membangun lumbung-lumbung besar dan mengatur sistem logistik dengan sangat baik, sehingga pada masa yang surplus itu tidak ada gandum yang terbuang. Semuanya tersimpan dengan sangat baik, dan Yusuf mampu mengaturnya dan mendistribusikannya dengan bijaksana, sehingga pada waktu musim paceklik tidak ada kelaparan di Mesir. Bahkan bangsa-bangsa di sekeliling Mesir membeli gandum ke Mesir, dan mereka mendapat cukup makan karena seorang generasi bintang yang bernama Yusuf. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 7 kriteria nilai-nilai fundamental kehidupan generasi bintang itu ada dalam diri Yusuf, dan ternyata benar yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberkati Yusuf luar biasa, sehingga di akhir perjalanan kiprah kepemimpinannya, saat itu ada keluarganya atau kakak-kakaknya yang sedikit ketakutan karena ayahnya sudah meninggal. Mereka takut kalau Yusuf membalas dendam atas kejahatan yang mereka pernah berbuat kepada Yusuf. Ternyata Yusuf tidak seperti itu. Yusuf sudah mengampuni mereka, dan Yusuf berjanji memelihara hidup mereka dan memberikan sandang pangan yang cukup bagi mereka dan anak cucu mereka. Yusuf percaya bahwa dulu dia sengsara, dulu dia menderita, tetapi dia terima semua itu dengan lapang hati. Dia percaya bahwa aku ditempatkan di Mesir dengan satu tujuan, untuk menjadi generasi bintang di negeri ini. Dan Yusuf melakukan segala yang Tuhan inginkan. 7 nilai fundamental dari kehidupan generasi bintang itu terpenuhi dalam diri Yusuf, dan itu sangat menarik hati Tuhan, memberkati Yusuf menjadi generasi bintang. Mari gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, mari bangkit, dampingi dan doakanlah anak dan cucumu agar mereka bertumbuh kembang seperti Yusuf, seperti Daniel. Dan mari kita bersama-sama
punya mimpi yang besar bahwa satu kali kelak anak cucuku akan dipakai Tuhan menjadi generasi bintang bagi Indonesia yang tercinta. Dan kita akan melihat bangsa kita maju, bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa kita menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang kuat, bangsa yang beradab mulia, yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Dan anak cucu kita ada andil dalam pencapaian itu, karena mereka adalah generasi bintang Indonesia. Mari bersama bangkit, dampingi, doakan, dan ciptakan lingkungan yang memadai untuk anak cucumu bertumbuh kembang menjadi generasi bintang Indonesia yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Engkau telah memberikan petunjuk bagi kami bagaimana kami harus bangkit mendampingi anak cucu kami, mendoakan mereka dan membimbing mereka semua untuk mereka bertumbuh kembang menjadi generasi yang memenuhi kriteria fundamental yang Tuhan inginkan, seperti yang terjadi dalam diri Yusuf. Oh Bapa surga, kami rindu anak cucu kami dibentuk Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia yang akan mengalirkan rahmat Tuhan melalui berbagai bidang keilmuan dan keahlian anak cucu kami, sehingga mereka akan menjadi bagian dari pencapaian cita-cita kemerdekaan bangsa kami, Indonesia yang makmur, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang berjaya, Indonesia yang penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Kami percaya rencana Tuhan adalah rencana kemuliaan, rencana kesejahteraan bagi bangsa kami. Dan Tuhan memberi peluang bagi kami untuk turut serta menjadi bagian dari pencapaian cita-cita kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat terkasih, GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat di dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan persembahan renovasi, serta jenis persembahan yang lainnya bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan, lalu dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Wicaksono, Ibu Agustin Sigih Purwati, Bapak Widiarto, dan Saudara Franciscus Johannes Willem.
karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, dan Bapak Sukadi. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka. Kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur pada Tuhan yang sudah menolong kita dalam ibadah kita di pekan ini. Dan marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah merampungkan ibadah kami. Dan hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, kiranya berkat kerajaan-Mu memenuhi cita-cita harapan umat-Mu sekalian yang berulang tahun pada pekan ini. Kesehatan yang prima dikaruniakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam segala bentuk kurban-kurban yang dipersembahkan kepada-Mu, baik itu korban persepuluhan, korban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan memberkati umat-Mu yang taat melakukan perintah-Mu dengan hormat kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang bergabung dalam perkumpulan berkat Malang Gemah Kasih. Kiranya Tuhan menjagai para hamba-Mu dan para pengusaha yang ada di dalamnya. Kesehatan yang prima Tuhan karuniakan, hikmat akal budi, bimbingan, perlindungan, dan berkat-Mu atas mereka semua.
Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, juga para menteri, TNI dan Polri, para medis. Tuhan menolong mereka semua dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu atas mereka semua. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam perlindungan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya negeri kami dimerdekakan dari serangan COVID-19 ini, dan kami semua boleh mengalami kesehatan yang prima sebagai berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa surga mengalir dalam hidupmu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan kepadamu untuk hidup sebagai saksi Kristus, hidup sebagai garam dan terang dunia. Damai sejahtera, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.